Angkatan 9 dari SD Negeri 1 Simpang Kritik, Kabupaten Bangka Barat. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Lianti. Beliau adalah guru kelas 5 di SD Negeri 1 Simpang Kritik. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Ibu Atun. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Baiklah Ibu, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Baik. Nah, saya akan mengamati jalan proses pembelajaran Ibu di dalam kelas. Iya Bu. Adapun tujuan yang saya lakukan adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses pembelajaran Ibu yang dilakukan di kelas. Dan kenapa kita percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran di kelas dan lebih siap lagi dan dipercaya lagi Bu. Iya. Nah, sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Baik. Yang pertama adalah itu tentang tujuan Bu. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu sampaikan? Baiklah. Nanti ketika pembelajaran saya mengambil materinya adalah tentang sifat-sifat cahaya. Dari materi tersebut saya menyebarkan tujuan pembelajaran saya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan indera penglihatan. Kemudian yang kedua, kami nanti akan melakukan percobaan langsung bersama siswa, yaitu jadi tujuan yang saya ingin capai yaitu penyajikan hasil percobaan yang berkaitan dengan sifat-sifat cahaya. Nah, baik Bu, berarti tentang sifat-sifat cahaya ya. Terus pertanyaan kedua nih Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Baik, yang ingin saya capai adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi sifat-sifat cahaya dengan siswa terjun langsung melakukan percobaan. Jadi agar apa? Agar mereka lebih mendapat pengetahuan yang bermakna dan lebih termotivasi untuk mengikuti pelajaran tersebut. Serta nanti di akhir pembelajaran kami akan mengadakan evaluasi yang berupa kuisis. Iya. Baiklah, yang ketiga Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Baiklah, di situ kami menggunakan diskusi kelompok, kemudian metodenya metode inquiry. Setelah itu media yang kami gunakan adalah penayangan video pembelajaran menggunakan Infocus. Kemudian media lain yang kami gunakan untuk melakukan percobaan yang berhubungan dengan sifat-sifat cahaya adalah gelas, kemudian ada air, menggunakan pensil, pulpen, kemudian berupa senter, lilin, dan yang terakhir adalah sinar matahari. Jadi nanti kami langsung praktek, siswa melakukan percobaan langsung. Baiklah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran ini? Kami akan melakukan pelajaran ini pada hari Kamis. Pada hari Kamis ya Bu ya. Di jam berapa Bu? Di jam kedua Ibu. Baiklah, berarti nanti pada hari Kamis pada jam kedua Ya. saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Iya. Nah, saya akan melihat serta mengamati dan mencatat hal-hal yang terjadi dalam kelas. Baiklah, nanti setelah supervisi kelas kita akan mengadakan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Iya Ibu. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan kita ini mungkin saya itu untuk pembelajaran ini saya harus lebih banyak benar-benar mempersiapkan alat media yang akan saya lakukan untuk pembelajaran besok ini, supaya pembelajaran yang kami lakukan besok bisa terlaksana dengan baik. Itu juga tujuan yang kami ingin capai dalam pembelajaran tersebut akan tercapai. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya sudah bersedia melakukan percakapan pra-observasi. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi di hari Kamis ya Bu ya. Iya Ibu. Ya. Demikianlah percakapan pra-observasi. Sampai berjumpa lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini,
Jadi nanti setiap kelompok Ibu kasih tugas tentang satu macam sifat cahaya. Nanti kalian mempresentasikan maju ke depan hasil percobaan yang kalian lakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu cahaya. Jadi, cahaya adalah bentuk energi yang dapat kita lihat dari sumber cahaya. Sumber cahaya itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan cahaya. Jadi contoh sumber cahaya itu ada matahari, contoh sumber cahaya alami, sedangkan lampu, api, dan detektor itu merupakan contoh yaitu cahaya. Materi berikutnya kita akan membahas apa saja sifat-sifat cahaya. Nah, kalian perhatikan dan simak penjelasan Putri berikut ini ya. Cahaya warna lurus. Yang mana kalian bisa perhatikan pada gambar ini. Nah, jika kita memperhatikan lurus, cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan atau nah, itu artinya bahwa cahaya dapat merambat lurus. Agar lebih mengenal sifat perambahan cahaya, kalian perhatikan penjelasan Putri berikut ini ya. Nah, bisa kita buktikan dengan membuktikan bahwa cahaya merambat lurus yaitu pada gambar. Kemudian contoh kedua itu ada pada cahaya matahari ke bumi. Nah, sinar matahari itu ke bumi tampak seperti garis dan cahaya mobil. Nah, kalian bisa perhatikan. Nah, ketika kalian menyalakan senter, Kang nih. maka cahaya senter tersebut dapat menembus senter tersebut. Nah, itu menandakan gelap. Contohnya dapat menembus batu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kalian nyalakan senter ini dan arahkan cahayanya ke jendela. Maka Itu kan senternya kalian senterkan ke gelas yang berisi air. Itu merupakan benda bening ya. Jadi itu merupakan sifat apa, Nak? Cahaya bisa menembus benda bening. Bagus. Sekarang Ibu, Nak. Nah, jadi di sini nanti ketika kalian senterkan, cahaya itu akan menembus gelas ini. Nah, karena ini merupakan salah satu benda bening. Tapi kalau tembok dia menembus nggak? Nggak. Karena tembok adalah benda ya gelap. Ya, jadi cahaya tidak menembus benda gelap. Udah, Nak? Oke. Silakan diperhatikan. Ketika lubang itu berada dalam satu garis lurus, maka cahayanya akan lihat nggak? Cahaya apinya. Bukan? Sekarang kalau Ibu geser, dia akan bentuk apa, Nak? Kan tutup nih. Itu masuk juga ya udah. Apa yang terjadi anak-anak ketika kalian melihat pensil yang berada dalam gelas, apa yang terjadi? Pensil akan terlihat patah. iya benar. Nah, masuk ya. Nah, ini jadi ketika pensil masukkan ke dalam gelas berisi air, dia akan terlihat apa? Udah. Ini jauh ngelem, nah. Ini nak perlu cahaya. Nah. Iya, pasti kan ada di depan dong. Kayaknya bergetar. Iya, bergetar ya. Dia apa sih, Lip? Oh, dia apa, Gong? Coba itunya jangan digoyang. Didiamkan kacanya, Ji. Semua air Bu, gerak-gerak air. Ya, kecil menggerak. Ya, ampun. Coba Aji, itunya Ji. Kacanya didiamin. Udah? Nah, ini adalah percobaan pelangi. Cahaya dapat apa namanya?
Cahaya dapat? Ya, diuraikan. Sehingga dia akan terbentuk apa, Nak? Terbentuk pelangi. Coba tenang, tangan Aji, Nak. Diam, airnya jangan digoyangin. Nah, itu ya. Pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 2 percobaan cahaya menembus benda bening, yaitu cahaya benda menembus benda bening dan sulit menembus benda gelap. Berdasarkan percobaan kita biasa melihat benda karena benda tersebut menghasilkan cahaya yang mengenalnya. Demikianlah presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedengaran. Cahaya matahari yang terlihat sebenarnya berkumpulan dari beberapa warna cahaya yang bisa luas. Spektrum terdiri cahaya matahari yang diuraikan oleh butir air akan menyebabkan munculnya pelangi. Dah. Demikianlah. Demikianlah hasil presentasi kami. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 Hah? cahaya bisa merambat lurus. Ya. Terus? Tadi apa kesimpulan yang kalian dapatkan setelah kita melakukan percobaan, Nak? Jika celah lubang berada pada garis lurus, maka cahaya akan Tapi jika tidak berada pada garis lurus, maka cahaya tidak terlihat dan akan terbentuk bayang. Kasih tepuk tangan buat teman kalian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 saya dapat dijelaskan sebagai mesin yang dimasukkan ke air terlihat sempit pada. Hal ini terjadi karena bagian mesin yang tercelup tersebut mengalami pemanasan atau pembelakangan yang menghasilkan mesin terlihat patah. Cahaya melalui dua medium yang berbeda akan dibiaskan. Demikianlah hasil percobaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan, Nak, buat kelompok 3. Demikianlah pembelajaran hari ini, anak-anak, tentang sifat-sifat cahaya. Tapi nanti sebelum kita penutupan pembelajaran, kita akan mengerjakan kuisis, yaitu untuk memahami pemahaman kalian dalam pembelajaran. Kita akan menggunakan Chromebook, nanti menggunakan TIK. Kalian akan langsung mengerjakan kuis tersebut untuk melatih pemahaman kalian dalam materi pembelajaran. Nah, kita rangkum sifat cahaya yang hari ini kita pelajari. Ada berapa sifat cahaya yang kalian pelajari hari ini? 6. Ya, ada 5 sifat cahaya. Silakan kalian bantu ibu untuk menyebutkan 5 sifat cahaya. Sini, Nak. Nah, silakan. Yang pertama, sebutkan sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya. Yang pertama, cahaya bisa menembus ke langit. Kedua, cahaya bisa merambat lurus. Ketiga, cahaya bisa ditampilkan. Keempat, cahaya bisa diuraikan. Kelima, cahaya bisa Ya, tepuk tangan, Nak, ke temannya. Rekan, ya, terima kasih, Nak, silakan duduk. Jadi ada 5 sifat cahaya ya yang sudah kita pelajari
quizzes.com. Jadi di sini kita akan mengerjakan kuis online namanya Quizzes. Quizzes lewat kuis online. Itu ya. Join myquiz.com. Itu ya, join myquiz.com. Nama yang masuk ada Erliza, Devi, Arini, Fandi, Rehan, Zalika, Ilham, Kennedy. Silakan Ibu tunggu lagi yang lainnya. Silakan dijawab. Usahakan cepat, karena itu mempengaruhi nilai kalian. Di pos semua. Oke, jadi di sini ada papan klik kalian nanti ketahuan siapa yang nomor 1. Nah, sekarang tekan ya. Oke, sekarang ada lagi. Nah, sekarang Padi. Lagi nah. Nah, kalian lihat itu nomor 1 Rehan. Tepuk tangan buat Rehan. Kemudian yang kedua siapa? Fatihul. Tepuk tangan buat Fatihul, nak. Ya, yang ketiga itu siapa? Fandi. Iya, tepuk tangan buat Fandi. Ya. Terima kasih anak atas partisipasinya. Kalian mengikuti game ini. Gimana perasaan kalian? Senang? Lagi, Bu. Masih mau? Minggu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Fitriatun, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Simpang Trintip, Kabupaten Bangka Barat. Masih bersama dengan Ibu Riyati sebagai rekan sejawat yang sudah melaksanakan observasi akademik di kelas. Pada kesempatan ini kami akan mengadakan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Ibu Riyati. Waalaikumsalam, Bu Atun. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu. Nah, Iya. saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan kegiatan observasi yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Baik. Nah, untuk pertanyaan pertama itu bagaimana perasaan Ibu terkait dengan observasi kelas yang sudah berlangsung? Baiklah. Mengenai observasi itu, alhamdulillah pembelajaran kami berlangsung secara efektif. Namun memang ada beberapa siswa yang terlihat belum aktif dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin salah satunya itu dikarenakan kurangnya media yang kami gunakan. Jadi kemarin harusnya saya menyediakan lebih dari sekolah sebelum melaksanakan pembelajaran itu, karena ada beberapa siswa yang ketinggalan untuk membawa media pembelajaran yang saya minta untuk bawa hari itu. Kemudian beberapa siswa juga terlihat sibuk sendiri. Karena apa? Ya tadi karena medianya tidak terbagi media yang mereka. Jadi kalau ke perasaan Ibu bagaimana perasaannya? Senang. Karena siswa itu langsung melakukan percobaan, Bu. Oh, Jadi mereka sangat senang. Oh, ada
ternyata cahaya itu bisa menembus benda bening, memang kenyataannya memang benar. Oh iya, kemudian cahaya bisa dipantulkan menggunakan sinar matahari, sinar senter, jadi terbukti kalau memang itu bisa dipantulkan dan sifat-sifat cahaya yang lainnya. Baik, Bu, bisa Ibu ceritakan kembali nih tahapan-tahapan pada area pengembangan pembelajaran yang dilakukan pada kelas kemarin. Baiklah, yang pertama sebelum pembelajaran dimulai, saya menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Kemudian setelah itu, saya membagi mereka menjadi 5 kelompok untuk melakukan percobaan membuktikan sifat-sifat cahaya tersebut. Kelompok pertama dengan medianya sendiri, kemudian sampai kelompok 5. Nah, di situ nanti siswa saya bagi untuk membuktikan salah satu sifat cahaya. Kemudian secara bergantian, media tersebut diputar, kemudian sampai 5 kelompok itu merasakan, oh ternyata benar ini pembuktian sifat-sifat cahaya tersebut. Jadi pokoknya siswa itu melakukan semua, Bu, ya. Iya. Kemudian sambil melihat tayangan yang saya tayangkan melalui Infokus, yaitu melalui video pembelajaran. Nah, menurut Ibu nih, sejauh mana area perkembangan yang sudah disampaikan? Apakah sudah berhasil? Dari tujuan yang saya sampaikan, setidaknya dari 3 tujuan itu ada 2 tujuan yang sudah tercapai. Jadi mereka bisa mengidentifikasi, oh sifat-sifat cahaya ini merupakan sifat yang ini. Kemudian, tapi ya itu mungkin dari 5 kelompok itu ada 2-3 kelompok yang tadi saya bilang siswanya kurang aktif. Jadi dari 3 kelompok mungkin belum tercapai semua tujuan pembelajaran. Maksimal, ya, belum ya. maksimal benar. Nah, menurut Ibu nih ya, dalam kegiatan belajar itu pasti ada hambatannya kan? Iya. Nah, apa saja nih hambatan yang terjadi selama proses pembelajaran itu? Ada beberapa siswa yang suka usil mungkin ya dengan temannya ya. Nah itu mungkin dengan cara saya mengajar, apalagi kita sudah menerapkan kurikulum mereka. Sebelumnya mungkin saya akan mengadakan tes diagnosis dulu, membagi mereka menjadi beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Berarti ada yang audio, Iya, visual, ada yang kinestetik, auditori, visual, dan kinestetik sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, mengapa Bu hambatan-hambatan itu bisa terjadi kira-kira? Mungkin disebabkan karena kurang termotivasinya, atau penyampaian saya dalam pembelajaran itu mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu, Bu. Siswa itu kan berbeda-beda. Iya, ya. berbeda-beda kebutuhannya. Kita tidak bisa harus Iya, menyampaikan gaya seperti belajarnya itu. beda. Jadi Iya. pas kita ceramah nih, ini yang nggak suka dengan Iya. ceramah, jadi dia lebih banyak main. Tapi seperti ada itu. siswa yang dengan kita berceramah atau berbicara saja sudah Mengerti, mengerti, iya. paham. Benar, Iya. benar. Baiklah, mudah-mudahan nanti pada pelajaran selanjutnya lebih baik lagi, Iya. biar kita siswa ini lebih fokus, lebih Iya, Bu. maksimal lagi, dan Iya. berbelajar itu lebih menyenangkan. Iya, seperti itu. benar. Nah, kira-kira nih kapan Ibu nih mau melakukan melakukan pembelajaran perubahan yang lebih baik, misalnya ada perubahan gitu? Untuk karena ini sudah akhir semester 1, sudah ulangan, mungkin nanti untuk perbaikan pembelajaran berikutnya akan saya lakukan pada semester 2. Ya, semester 2, Iya. karena ini juga kita sudah akhir semester Iya. 1 ya, Bu ya. Benar, Bu. Baiklah, terima kasih Bu ya atas jawaban yang sudah diberikan. Nah, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi pasca observasi ini sudah supervisi kelas sudah selesai. Dari mulai kita percakapan pra observasi, kemarin sudah observasi di kelas, dan hari ini kita sudah pada tahap percakapan pasca observasi. Saya ucapkan banyak terima kasih Bu ya Sama-sama, Bu. kepada Ibu Prihanti yang telah mau melakukan supervisi kelas dan berkenan untuk saya supervisi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Iya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi